temanya country gitu. Kalau di Jerman tuh Landhaus, jadi akhirnya aku ngambil yang ini. Halo, jumpa lagi dengan saya di sini di channel yang membahas tentang membangun rumah di Jerman berikut DIY untuk interior di dalamnya. Kali ini kita sampai di kitchen project bagian pertama, di mana saya akan memaparkan tentang desain ruangan dapur dari developernya seperti apa, karena semula itu dapurnya tertutup ya dengan pintu geser gitu, lalu kami rubah jadi open concept. Apabila ingin mengetahui bagaimana pengalaman saya, yuk kita simak bersama videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Nah teman-teman, ini dia denah yang diberikan oleh developer pertama kepada kami ya. Jadi dapurnya itu tertutup dengan pintu geser gitu. Namun karena saya menyukai open concept ya, yang menyatu dengan living dan dining supaya kesannya lebih luas gitu. Jadi tembok-tembok ini saya bongkar. Sedangkan ruangan yang mengecil ke belakangnya saya fungsikan sebagai pantry dengan memberinya sekat dinding ya. Jadi kalau misalnya ada yang berantakan-berantakan dikit itu agak tertutup lah ya, bisa sembunyi gitu. Lalu itu yang pertama ya, bikin open concept, dan juga karena saya ingin ada focal point di dapur gitu. Jadi di dinding bagian ini rencananya saya ingin membuat X house dengan tradisional seperti yang sudah saya lakukan sekarang ini. Nah, setelah urusan desain dapur dengan developer sudah selesai dan fix gitu ya modelnya, akhirnya saya mulai survei ke beberapa tempat. Yang saya lakukan adalah survei di 4 tempat. Jadi melihat model-model dapur yang kira-kira cocok dari warna, material, juga harga yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat di satu tempat gitu. Akan lebih baik lagi bila minimal 2 tempat. Jadi kita bisa compare harga ya. Dari 4 tempat yang saya pilih itu, akhirnya pilihan saya jatuh ke Rieger. Karena waktu itu sedang ada promosi harga kabinetnya turun sampai 40% gitu. Hanya kabinetnya saja ya, jadi tidak termasuk electrograde kalau di sini namanya. Atau perlengkapan dapur elektronik ya, seperti kompor listrik, oven, lalu cooker hood juga, dan dishwasher ya. Dan semuanya itu tidak ada diskon. Jadi betul-betul 100% harga normal. Jadi ini lagi apa namanya? Cushion planung ya di sini namanya. Jadi untuk bikin kitchen set ini materialnya ya. Jadi ada quartz, terus quartznya juga ada beberapa macam. Saya pilih yang paling kalemnya yang ini. Terus gak lupa dibawa denahnya, denah dapur. Jadi denah dapurnya seperti ini. Terus saya juga bawa ini handle yang saya beli sendiri ya, karena saya mau warna emas dan keramik, dan untuk merek ini nggak ada, jadi saya beli sendiri. Jadi supaya ada garansi, mereka tetap mengirimkan handle yang dari mereka dengan ukuran yang sama, tapi jadinya tuh kita sudah dilobangi gitu, nggak usah ngelobangi sendiri. Nah ini kami sedang bermusterung ya untuk dapur. Jadi ini untuk memilih zinc. Jadi ini kami pakai dari Villeroy & Boch. Ini merek Jerman punya ya. Dan ini beberapa jenis warnanya. Tampilan saya jatuh ke sini. Nah ini sekarang sedang melihat model dapur ya, contoh ya. Jadi karena saya temanya
country gitu. Kalau di Jerman tuh land house, jadi akhirnya aku ngambil yang ini. Ini enggak terlalu lebar atasnya, tapi ada ininya ya, jadi lucu. Ini tapi aku nggak ngambil model kayak gini karena harus disesuaikan dengan eh, apa namanya layout dapur juga luasannya. Tapi yang penting ini sudah terminnya udah selesai dari jam berapa nih tadi tuh, dari jam 2 sampai sekarang jam 6. Oh my god, kami 4 jam ya, termin ini 4 jam, tapi puas lah semuanya yang saya minta, alhamdulillah, termasuk model oven dan lain-lain itu udah selesai semuanya. Ini sekarang vertik mau pulang. Nah teman-teman, tadi saya belum sempat menunjukkan hasil desain kitchen setnya ya. Jadi kira-kira seperti ini yang akan dipasang di rumah kami. Menurut saya sebelum datang ke advisornya gitu, lebih baik kita tahu ingin seperti apa dapurnya. Jadi kalau misalnya kita memang ada ide ya, kita ke sana membawa ide sambil menanyakan gitu kepada beraternya, maksudnya advisornya gitu. Apakah yang seperti ini ada gitu, atau bentuknya, baik modelnya gitu. Nanti mereka bisa ngasih masukan sama kita gitu. Kalau pada saya kasusnya seperti itu. Jadi hasil survei dan lihat-lihat itu untuk memberikan ide ke kita, baik warna maupun model ya. Karena selebihnya kan disesuaikan dengan ruangan yang ada di rumah kita. Seberapa besar ukurannya, seberapa besar luasnya, dan mau yang seperti apa dipakainya, apakah banyak laci ataukah banyak yang jenisnya itu kabinet seperti lemari gitu dengan penutup pintu gitu. Jadi kalau kita udah siap ingin seperti apa, itu lebih enak ya, terminnya itu bisa lebih cepat gitu. Setelah urusan desain kitchen setnya selesai, beberapa hari kemudian datang petugas yang mengukur dapur ya. Jadi mereka membawa perangkapannya itu modern ya, pakai laser gitu supaya presisi. Jadi katanya untuk presisi itu sampai 1 mm gitu, harus detail ya ngukurnya. Demikian teman-teman, supaya tidak membosankan dan durasinya tidak terlalu lama, kitchen project kesatunya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa nantikan episode berikutnya apabila ingin mengetahui hasil akhir dari dapur di rumah kami. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.